wabarakatuh. Nama saya Gilman Maula. Saya dari Fakultas Manajemen Bisnis Prodi Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan the consumer buying process step by step. Yang pertama adalah recognition of need. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan pembeli, menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, diantaranya waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. Yang kedua adalah informasi search. Informasi search bisa dikatakan seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya dan mencari informasi dari luar. Karakteristik konsumen dan faktor situasi juga mempengaruhi pencarian informasi. Konsumen yang memiliki pengetahuan dalam pengalaman banyak mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk mencari informasi. Konsumen yang memiliki kepribadian sebagai senang mencari informasi akan meluangkan waktu untuk mencari informasi yang lebih banyak. Faktor situasi seperti keadaan psikologis, keterbatasan waktu, dan jumlah toko akan mempengaruhi pencarian informasi konsumen terhadap produk. Evaluasi of alternative adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek yang memilih sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Menurut Setiadi, pada saat proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari produk atau merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan. Setelah menentukan alternatif yang akan dipilih, selanjutnya konsumen menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya. Purchase decision. Pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi, membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Tujuan pembeli juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan merubah tujuan membeli. Post-purchase evaluation menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka mungkin berusaha mengurangi ketidakcocokan dengan mencari informasi yang mungkin mengkonfirmasikan produk tersebut sebagai bernilai tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi target positioning. Segmenting adalah merupakan pembagian atau pengelompokan kondisi pasar yang heterogen menjadi homogen dengan berbagai karakteristik. Menurut Griffin, segmentasi merupakan proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa ke dalam beberapa segmen yang memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian, maupun gaya hidup. Dengan melakukan segmentasi pasar, pemasaran lebih terarah dan efektif sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Tingkat segmentasi yang pertama adalah pemasaran segmen. Kelompok besar calon pembeli potensial dalam suatu pasar yang memiliki karakteristik yang homogeni. Pemasaran relum, kelompok pembeli potensial yang lebih sempit dibandingkan dengan segmen dengan karakteristik yang lebih spesifik. Khususnya biasanya merupakan pasar kecil kebutuhan yang tidak terlayani dengan baik. Pemasaran lokal, pemasaran yang dilakukan untuk satu wilayah geografis atau demografis tertentu membidik pembeli lokal. Pemasaran individual, pemasaran segmen tunggal sebagai pemasaran sesuai pasana atau pemasaran satu lawan satu. Dasar segmentasi pasar konsumen geografis, wilayah, ukuran kota, kepadatan penduduk, iklim, topografi, demografis, usia, ukuran, keluarga, jenis kelamin, penghasilan pekerjaan, pendidikan agama, ras, kewarganegaraan, kelas sosial, psikografis,
perilaku, kejadian, manfaat, status pemakaian, tingkat pemakaian, status kesetiaan terhadap kesetiaan pembeli, dan sikap terhadap produk. Targeting adalah mengevaluasi beragam segmen untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak dituju. Menetapkan target pasar, mengevaluasi pasar segmen, menilai beragam segmen yang telah diketahui, harus memperhatikan faktor seperti daya tarik segmen keseluruhan dan tujuan serta sumber daya perusahaan. Memilih segmen pasar, konsentrasi segmen tunggal. Perusahaan memilih sebuah segmen tunggal. Contohnya Volkswagen berkonsentrasi pada pasar kecil dan Porsche pada pasar mobil besar. Spesialis selektif, perubahan memilih sejumlah segmen yang berpotensi sebagai penghasil uang. Contoh barang antik untuk kolektor. Spesialisasi produk, perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu dijual ke beberapa segmen. Contoh, perusahaan mikroskop yang menjual mikroskop ke lab, pemerintah, dan ke universitas. Spesialisasi pasar, perusahaan yang berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan suatu kelompok pelanggan tertentu. Contoh, perusahaan yang menjual bermacam-macam produk ke lab universitas yang terdiri dari mikroskop, osiloskop, pembakar Bunsen, dan lain-lain. Cakupan seluruh pasar, perusahaan berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sangat besar. Positioning adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen yang membedakan dengan produk pesaing dengan upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi, keunggulan yang bersifat khas, serta competitive advantage. Dalam hal ini termasuk brand image, manfaat yang dijanjikan, serta competitive advantage. Dengan begitu, produk dan jasa perusahaan dipersiapkan lebih superior khusus dibandingkan produk dan jasa pesaing dalam persepsi konsumen. Mengapa harus positioning? 1. Mempermudah proses pemahaman konsumen dengan berbagai informasi, persaingan yang lebih bagus, dasar mengembangkan penyampaian pesan komersial dan promosi. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu daya tarik pasar secara keseluruhan serta tujuan dan desain perusahaan. Segmentasi memiliki peran penting karena beberapa alasan. Pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Kedua, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen strategi. Ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dan memandangkan pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh pesaing. Ya, ada 3 tahap harus dilakukan dalam segmentasi pasar, yaitu survei stage, analisis stage, profiling stage. Di sini saya akan memberikan contoh segmentasi targeting positioning pada perusahaan motor Yamaha Mio. Yang pertama, segmenting. Produk motor Mio Yamaha ini memiliki segmentasi pasar tertentu. Berdasarkan segmentasi demografinya, pada awalnya Yamaha Mio disegmentasikan untuk pengguna motor wanita muda. Kemudian segmentasinya pun meluas tidak hanya pada konsumen wanita tetapi juga konsumen pria. Targeting. Produk motor matic Yamaha Mio ini ditargetkan untuk kalangan wanita dan pria muda yang menyukai jenis motor yang menggunakan teknologi matic, yang menggunakan kenyamanan berkendara karena tanpa menggunakan gigi transmisi. Positioning. Produk motor matic Yamaha Mio ini sebagai pionir motor matic di Indonesia. Selain itu juga adanya beberapa inovasi terhadap teknologi matic seperti desain yang sporty dan kinerja mesin yang lebih bertenaga. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah bahasa. Dengan ini saya ucapkan terima kasih.